Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat yang berbahagia, selamat berjumpa dalam series pembelajaran materi pelayanan publik dalam rangka kegiatan Latsar CPNS golongan 3 Badan Pusat Statistik. Sebagai materi pendahuluan dalam sesi ini, perlu saya tekankan bahwa tujuan pembelajaran ini adalah untuk membekali peserta agar memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan konsep dan prinsip pelayanan publik. Terus hal kedua, agar memiliki pola pikir bahwa PNS atau ASN itu adalah sebagai pelayan publik. Terus yang ketiga, dapat mempraktikkan etiket pelayanan publik. Nah, sehingga pada akhirnya para peserta mampu mengaktualisasikannya sesuai dengan jabatannya kepada masyarakat atau stakeholder yang dilayaninya. Nah, berdasar pada hal tersebut, hal pertama yang perlu kita pahami bersama itu mungkin mengapa sih ada pelayanan dan mengapa perlu ada pelayanan, ya. Coba kita berkaca pada kehidupan sehari-hari, ya, yang harus kita akui bahwa setiap manusia di dunia ini pasti memiliki urusan, ya, atau memiliki bisnis masing-masing yang perlu diselesaikan, ya kan? Jadi masing-masing punya bisnis, tapi masing-masing individu punya urusan. Individu itu juga berperilaku atau berfungsi sebagai makhluk sosial, ya, di mana pada kodratnya manusia tidak dapat menyelesaikan urusannya tanpa dipisahkan dengan urusan orang lain, ya, atau dengan kata lain kita tidak bisa hidup sendiri tanpa pertolongan maupun layanan orang lain, ya. Jadi di sini bisa saya katakan bahwa dunia pelayanan itu tidak mungkin atau tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia, ya. Sebagai contoh, bagaimana misalnya kalau kita bayangkan manusia, ya, sejak lahir, ya, atau mungkin sebelum lahir, ya, masih berbentuk janin di dalam rahim ibunya, ya, layanan dari orang tuanya, ya, misal berupa asupan nutrisi dan bahkan doa, ya, didoakan supaya nanti misal si A si B sama orang tuanya atau semua, ya, didoakan supaya sehat, lahir dengan cantik, ganteng dan sebagainya, ya. Nah, hal itu berlangsung terus itu, bahkan setelah masuk fase berikutnya, ya, pada saat lahir ke dunia itu masih membutuhkan pelayanan, ya. Misal pada saat mau lahir nih butuh transportasi, ya, sarana prasarana, ya, rumah sakitnya, transportasi, terus ada juga mungkin layanan perawat, perlu dokter dan sebagainya. Bahkan katakan misal, ya, yang kondisi terburuknya itu tidak dapat layanan yang semestinya, ya, dari rumah sakit nggak ada. Misal kadang-kala ada berita orang terpaksa harus melahirkan entah di tengah hutan, di jalan, dan sebagainya. Itu minimal layanan dari ibu kandungnya sudah dia terima, ya. Bagaimana ibunya melahirkannya, ya, tanpa pertolongan, itu udah layanan buat yang bersangkutan, ya. Itu sampai pada fase lahir. Nah, selanjutnya begitu lahir, berkembang, dewasa, dan seterusnya, sampai akhirnya bisa menjalankan kehidupannya secara mandiri, ya, dalam kesehariannya itu masih perlu layanan juga, bahkan sampai ke liang lahat gitu, ya. Jadi misal orang perlu belanja, perlu orang lain, orang perlu jalan-jalan, perlu orang lain, bahkan orang juga perlu pasangan, yaitu layanannya. Terus termasuk juga misal yang sampai ke liang lahat, orang mau meninggal pun juga nggak bisa mengubur diri sendiri, itu kan perlu layanan orang lain. Nah, dari situ bisa kita simpulkan bahwa yang namanya dunia pelayanan itu tidak bisa terpisahkan dari kehidupan manusia, ya. Hal berikutnya yang perlu kita pahami bersama adalah
Nah, kalau tadi kita bicara pelayanan, ya, terus kita harus paham juga yang disebut dengan yang namanya pelayanan publik. Ya. Apa itu pelayanan publik dan bagaimana kok pelayanan publik itu muncul itu ya? Sebagaimana kita ketahui tadi bahwa manusia itu kan punya urusan ya, punya bisnis itu dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, dalam mempertahankan kelangsungan hidup individu masing-masing itu memerlukan barang dan jasa tertentu, ya, seperti misal makan, minum, pendidikan, dan sebagainya. Nah, berbagai macam jenis barang dan jasa yang tersedia tersebut, kalau kita biasa mengklasifikasikannya ke dalam 3 bentuk ya, kebutuhan sebagai kebutuhan primer, sekunder maupun tersier, ya, di mana kebutuhan primer itu merupakan kebutuhan pokok, ya, artinya barang atau jasa yang dibutuhkan individu tersebut harus tersedia, ya, dan jika tidak tersedia maka kebutuhan untuk kelangsungan hidup manusia tersebut dapat terganggu. Jadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda lah gitu, katakan seperti itu. Sedangkan kebutuhan sekunder merupakan jenis barang atau jasa yang pemenuhannya dapat ditunda karena tidak secara langsung berkaitan dengan upaya mempertahankan kelangsungan hidup manusia, ya, apalagi tersier ya, itu tambahan. Nah, salah satu cara yang paling sering dipakai individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu kan sebagaimana kita ketahui melalui yang namanya mekanisme pasar, ya, di mana dengan adanya kegiatan jual beli melalui pasar, ya, mekanisme membeli barang jasa yang disediakan oleh pasar. Nah, mekanisme pasar tersebut memberikan banyak kemudahan karena selama barang atau jasa yang dibutuhkan tersebut tersedia di pasar dan individu memiliki uang untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkannya, maka selesailah masalah gitu ya. Jadi kebutuhannya terpenuhi, selesai. Namun dalam kenyataannya kadangkala mekanisme pasar tidak selamanya berjalan mulus. Kenapa? Karena ya banyaklah alasannya ya. Kalau dalam literatur itu dikatakan sebagai kegagalan pasar. Ya. Nah, mekanisme pasar tidak berjalan dengan baik sehingga produsen tidak mau menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh individu. Ya. Kenapa? Ya bisa jadi mungkin akan merugikan mereka sebagai produsen gitu ya. Makanya seringkali kan kalau kita dengar di berita kadang ada kasus menimbun barang tidak dijual karena mungkin pada saat membeli bahannya mahal gitu, dan pada saat harga jualnya turun, jadi mereka takut rugi akhirnya memilih timbun sajalah gitu. Atau dalam situasi yang lain bisa jadi barang itu ada tersedia di pasar, tapi harganya tidak rasional. Ya. Nah, dalam kondisi tersebut, maka masyarakat atau individu itu tidak mungkin juga membeli barang yang tersedia. Nah, jika kondisi itu terjadi, ya, terutama yang menyangkut kebutuhan primer, ya, beras, bahan makanan, telur itu ya yang sering kali kita dengar gitu. Itu tentu akan mengakibatkan kelangsungan hidup individu menjadi terancam, ya. Nah, pada saat itu terjadi pertanyaan yang muncul, siapa yang harus bertanggung jawab, gitu kan? Karena yang namanya kelangsungan hidup manusia itu harus berjalan terus. Nah, disinilah akhirnya negara atau pemerintah harus mengambil peran, ya, untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh warga negaranya, ya, dalam rangka apa? Untuk ya menjaga supaya kelangsungan hidup warga negaranya terus berjalan. Nah, ketika pemerintah melakukan berbagai macam kegiatan untuk menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh warga negaranya tersebut, nah itu akan memunculkan kegiatan yang disebut sebagai pelayanan publik gitu. Ya, jadi mudah-mudahan paham ya itu yang kenapa muncul pelayanan publik.
dan apa itu yang disebut dengan pelayanan dan mengapa perlu pelayanan.